Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Kembali berjumpa di mata kuliah perilaku konsumen. Pada hari ini kita masuk ke dalam pertemuan ke-10 ya. Minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan bagaimana sikap dalam mempengaruhi perilaku konsumen dalam menggunakan produk yang mana ending daripada faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah apakah sikap yang positif atau yang negatif dalam melakukan keputusan pembelian produk. Kemudian dalam mengenalkan produk ke konsumen, tentunya diperlukan suatu komunikasi yang persuasif, yang efektif, karena sebagian besar individu dalam menjalankan aktivitasnya itu dilakukan dengan cara berinteraksi dengan orang lain, termasuk di dalamnya ketika individu tersebut dalam mengambil keputusan untuk mengkonsumsi sebuah produk. Tentunya pemasar juga menginginkan pesan daripada produk yang ditawarkan itu bisa sampai kepada konsumen, sehingga bisa menghasilkan sikap yang positif dalam keputusan pembelian. Nah, selain daripada itu, semua ada juga peran penting atau faktor penting lainnya yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap si, produk tersebut, yaitu pengaruh daripada orang lain gitu ya. Jadi adanya kelompok rujukan atau kelompok referensi. Dalam beberapa hasil penelitian juga menunjukkan kalau pengaruh orang lain ini dalam memilih sebuah produk ini bisa berpengaruh gitu ya. Jadi memiliki peran yang sangat menentukan, terutama dalam kasus, di mana konsumen memiliki informasi dan pengetahuan yang relatif terbatas terhadap sebuah produk atau jasa yang mau dikonsumsi. Nah, di sini biasanya, keluarga dan kelompok rujukan ini merupakan unsur utama, dalam kelompok yang berperan ketika menentukan keputusan pembelian gitu ya. Bentar saya share screen terlebih dahulu materinya. Nah, oke, sudah terlihat ya. Nah, karena, kelompok rujukan ini merupakan unsur utama yang penting juga dalam mempengaruhi seseorang, ketika melakukan keputusan pembelian, makanya sebagai implikasinya, si para pemasar ini memberikan perhatian yang cukup serius mengenai, kedua unsur yang kelompok rujukan dan keluarga ini gitu ya. Sebab pengaruh kelompok keluarga maupun kelompok rujukan ini bukan hanya berpengaruh pada waktu pembelian saja, tetapi juga selama dalam proses pembelian, mulai dari timbulnya kebutuhan, pencarian informasi, keputusan membeli, bahkan sampai pada proses pasca membeli ya. Nah, di sini ada konsep kelompok dan kelompok rujukan ya. Jadi, eh, kelompok ini pada dasarnya merupakan interaksi antara dua orang atau lebih untuk mencapai sasaran perorangan ataupun sasaran kelompok ya. Jadi dalam lingkup yang lebih luas pun, anggota kelompok dapat berupa kumpulan orang yang memiliki aktivitas yang sama, serta yang berinteraksi dalam waktu yang relatif rutin gitu ya. Nah, kemudian menurut Schiffman dan Canuck mengklasifikasikan kelompok berdasarkan status keanggotaannya. Jadi sebuah kelompok di mana seseorang menjadi anggota atau mempunyai kualifikasi untuk menjadi anggota ini disebut sebagai kelompok keanggotaan atau membership group ya. Sedangkan kelompok di mana seseorang individu tidak mungkin menerima keanggotaan, namun bertindak seperti seorang anggota dengan mengadopsi nilai, sikap, dan perilaku kelompok disebut sebagai kelompok simbolik.
Kemudian kelompok rujukan melibatkan satu atau lebih orang yang dijadikan sebagai dasar pembanding antara titik referensi dalam membentuk tanggapan afeksi dan kognisi, serta menyatakan perilaku seseorang. Ini menurut Peter dan Olson ya. Sedangkan Schiffman dan Kanuk mengatakan bahwa kelompok rujukan ini adalah setiap orang atau kelompok yang dianggap sebagai dasar perbandingan atau rujukan bagi seseorang dalam membentuk nilai-nilai dan sikap umum atau khusus atau pedoman khusus bagi perilaku. Jadi kelompok rujukan ini merupakan hal yang sangat penting sehingga bisa, ide-ide yang muncul dari si kelompok rujukan ini juga bisa berpengaruh besar dalam perilaku konsumen gitu ya. Nah, pada mulanya kelompok rujukan dibatasi dengan pengertian sempit yang mencakup anggota kelompok yang melakukan interaksi secara langsung seperti keluarga dan teman-teman akrab gitu ya. Tetapi konsep kelompok rujukan ini berkembang menjadi tidak hanya terbatas pada anggota keluarga, tetapi termasuk perorangan atau kelompok yang memberikan pengaruh secara tidak langsung, seperti bintang film, atlet, politikus, atau bahkan orang yang mempunyai penampilan yang menarik yang kita temui di mana saja. Kelompok rujukan yang mempengaruhi nilai atau perilaku yang ditentukan secara umum atau luas ini disebut kelompok rujukan yang normatif. Sedangkan kelompok rujukan yang diperlakukan sebagai tolak ukur bagi sikap atau perilaku yang ditentukan secara khusus atau sempit ini disebut kelompok rujukan yang komparatif. Kelompok rujukan ukurannya sangat beragam, mulai dari 1 hingga ratusan orang. Selain itu, kelompok referensi ini dapat kelas sosial, subbudaya, atau bahkan budaya yang sama atau berbeda ya. Kemudian dari Peter and also mengemukakan kalau kelompok rujukan ini berasal dari kelas sosial, subbudaya, atau bahkan budaya yang sama atau berbeda. Kelompok rujukan ini bisa berbentuk formal ataupun informal, bisa primer dan sekunder, keanggotaan, aspirasional, dan disosiatif ya. Nah, di sini ada jenis grup referensi atau kelompok rujukan ya. Di sini bisa dilihat ada formal dan informal. Ini biasanya grup referensi formal memiliki struktur yang rinci, jelas, sedangkan kalau informal ini tidak memiliki struktur yang jelas. Kemudian ada primer dan sekunder. Ini kalau primer interaksi langsung, tatap muka, sedangkan kalau sekunder tidak. Untuk keanggotaan, seorang yang menjadi anggota formal dari keanggotaan grup referensi. Aspirasional ini seseorang yang bercita-cita bergabung atau menandingi grup referensi. Kemudian ada disosiatif, ini berupaya menghindari atau menolak grup referensi. Kemudian ada pengaruh kelompok rujukan ya. Jadi sebuah kelompok rujukan ini bisa memberi pengaruh dalam bentuk informasional, pengaruh utilitarian, dan pengaruh ekspresi nilai. Jadi kalau pengaruh informasional ini, kelompok referensi bisa berupa pengiriman informasi yang berguna tentunya kepada konsumen tentang diri mereka sendiri, orang lain, ataupun aspek lingkungan fisik ya, seperti produk atau jasa yang disajikan secara verbal maupun secara langsung. Jadi konsumen ini cenderung lebih terpengaruh oleh kelompok referensi jika si informasi yang diberikan ini dianggap sahih dan relevan gitu ya. Kemudian sumber yang memberikan informasi juga dianggap dapat dipercaya, makanya bisa mempengaruhi atau bisa diterima. Kemudian ada pengaruh utilitarian gitu ya. Pada perilaku konsumen ini muncul ketika kelompok rujukan memiliki
kendali atas imbalan atau hukuman yang penting. Jadi konsumen biasanya menyesuaikan diri dengan keinginan kelompok rujukan. Apabila mereka percaya bahwa kelompok tersebut dapat mengontrol imbalan atau hukuman, kemudian perilakunya nyata, dapat diketahui oleh grup, dan mereka dimotivasi untuk mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman ya. Jadi pengaruh ekspresi nilai ini terkait sama pengaruh yang dapat mempengaruhi konsep pribadi seseorang dengan menyamakan dan menggabungkan diri dengan kelompok rujukan tertentu yang mencerminkan makna yang diinginkan. Konsumen juga bisa memperoleh sebagian dari makna tersebut dan menggunakannya dalam pengembangan pribadi mereka. Kemudian ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh Bearden dan Ezel. Ini ditemukan bahwa pengaruh kelompok referensi pada keputusan produk dan merek ini beragam dalam dua dimensi. Dimensi pertama yang berkaitan dengan sejauh mana suatu produk atau merek sesuatu yang dibutuhkan atau benda yang mewah. Kemudian dimensi yang kedua, sejauh mana objek yang sedang dipertemukan menarik atau dikenal oleh orang lain. Kemudian apa saja yang berpengaruh, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada kelompok rujukan? Intensitas pengaruh kelompok rujukan terhadap perilaku individu ini sangat ditentukan oleh sifat individu dan produk, serta faktor-faktor sosial tertentu. Ini ada menurut Schiffman dan Canuck, faktor-faktornya adalah information and experience ya. Jadi seseorang ini memiliki pengalaman langsung terhadap suatu produk atau orang yang dapat dengan mudah memperoleh informasi lengkap mengenai suatu produk akan lebih sulit terpengaruh oleh penjelasan orang lain. Jadi kalau dia sudah paham akan suatu knowledge dari produk tersebut, maka kelompok rujukannya itu sulit mempengaruhi si orang ini. Karena orang yang mau dipengaruhi ini lebih tahu segalanya daripada orang yang mau memberikan rujukan. Jadi kalau misalkan pengetahuannya sedikit atau sama sekali tidak berpengalaman tentang suatu produk gitu ya, jadi kan orang yang memberikan rujukan ini kan tidak mendapatkan informasi yang lengkap gitu. Makanya dia akan sulit untuk mempengaruhi orang tersebut. Kemudian ada kredibilitas atau daya tarik dan kekuatan kelompok rujukan. Kelompok rujukan yang dianggap kredibel, menarik, dan memiliki kekuasaan ini dapat menimbulkan perubahan sikap dan perilaku daripada konsumen. Contoh misalkan, jika seseorang sedang mencari informasi tentang suatu produk atau jasa, tentunya mereka akan lebih suka dengan pendapat orang yang mereka anggap dapat dipercaya dan tentunya memiliki pengetahuan yang bagus gitu ya. Jadi mereka lebih terpengaruh oleh orang yang mereka anggap mempunyai kredibilitas tinggi, gitu. Apalagi kalau si orang itu punya kekuasaan gitu ya. Jadi ketika seseorang lebih concern sama kekuasaan seseorang gitu ya, atau kelompok terhadap mereka, mereka mungkin cenderung untuk memilih produk atau jasa yang memang sesuai gitu dengan aturan kelompok tersebut. Supaya, mereka juga tidak mendapatkan ejekan gitu ya. Jadi berbagai kelompok referensi yang berbeda mungkin juga bisa, mempengaruhi kepercayaan, sikap, serta perilaku seseorang pada waktu ataupun keadaan yang berbeda-beda. Kemudian ada, apa nih, conspicuousness gitu ya, conspicuousness of the product, susah ya. Conspicuousness of the product.
Ini potensi pengaruh dari suatu grup preferensi terhadap keputusan pembelian seseorang berbeda menurut seberapa menonjolnya suatu produk secara visual maupun verbal dibandingkan dengan produk lain. Beberapa pemasar ini tertarik pada kemampuan kelompok rujukan untuk mengubah sikap perilaku konsumen dengan mendorong timbulnya kesesuaian ya atau conformity. Yang pertama, untuk mendorong timbulnya kesesuaian tersebut, kelompok rujukan dapat melakukan beberapa hal antara lain yang pertama menginformasikan atau mengusahakan membuat individu menyadari tentang spesifikasi produk atau merek tertentu. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan pada individu untuk membandingkan pemikirannya sendiri dengan sikap dan perilaku kelompok. Yang ketiga, mempengaruhi individu untuk mengambil sikap atau perilaku yang sesuai dengan norma suatu kelompok. Kemudian yang keempat, membenarkan keputusan untuk memakai produk-produk yang sama dengan kelompok. Jadi keputusan pembelian konsumen ini dipengaruhi oleh berbagai orang ya, berbagai kelompok yang memang, saling berinteraksi dengan mereka gitu ya, atau ada suatu kumpulan atau kelompok yang sedang mereka amati sehingga bisa memberikan pengaruh gitu ya kepada mereka. Eee, di sini kelompok rujukan yang memiliki pengaruh terhadap konsumen yang pertama ada friendship groups ya. Ini dikategorikan sebagai kelompok informal karena dia tidak ada struktur dan kurang mempunyai tingkat kewenangan yang khusus. Ini biasanya, teman ya. Teman ini bisa memberikan pengaruh terbesar setelah keluarga gitu ya, terhadap keputusan pembelian. Kemudian ada shopping group, ini 2 atau lebih orang yang melakukan aktivitas berbelanja secara bersamaan. Jadi, dalam hal ini pelaku berfungsi sebagai purchase pulse atau teman membeli ya. Jadi motivasi untuk berbelanja bersama teman gitu ya, artinya belanja bareng lah. Jadi, ini motif utamanya sih dari motif sosial ya. Kemudian ada work groups, ini kelompok orang yang menghabiskan waktu mereka bersama-sama karena suatu pekerjaan dengan frekuensi yang sering akan saling memberikan pengaruh terhadap perilaku konsumsi mereka. Jadi ini baik kelompok kerja formal maupun kelompok kerja informal ini sama-sama berpengaruh gitu ya. Biasanya rekan sekantor gitu ya. Misalkan dia sedang mengkonsumsi apa, kemudian, enak, menarik gitu ya, makanya biasanya dia akan memberikan referensi itu kepada teman yang lain ya. Ini ada juga yang jadi tadi ada kelompok informal maupun kelompok kerja formal ya. Kemudian ada virtual groups or community. Ini tipe kelompok yang terbentuk dengan menggunakan teknologi internet. Jadi dengan menggunakan fasilitas internet, mereka dapat saling mempengaruhi dan menginformasikan tentang keputusan pembelian produk pilihannya mereka. Kemudian ada consumer action group. Ini jenis kelompok khusus konsumen yang muncul sebagai reaksi terhadap gerakan konsumen. Nah, kemudian kalau sekarang yang lagi happening ya, pengaruh selebriti dalam kelompok rujukan ya. Hanya banyak banget selebriti, di-endorse untuk mempromosikan produk-produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan atau bahkan oleh, eee, para pelaku UMKM gitu ya. Jadi memang
Pengaruh para selebriti ini memiliki daya tarik yang dimanfaatkan oleh para pemasar gitu ya, untuk mempengaruhi konsumen. Jadi kekuatan pengaruh yang dimiliki para selebriti ini bisa mempengaruhi minat, bahkan sampai sikap pembelian gitu ya, dalam penggunaan produk yang dipilih. Karena kan, kadang kan kita kan juga punya mengagumi seseorang selebriti yang sampai fanatik banget gitu ya. Ada apa namanya, jadi melalui perasaan kagum gitu ya, atau empati terhadap seseorang atau situasi tertentu gitu ya. Itu bisa juga dipengaruhi oleh si selebriti yang di-endorse oleh, para pemasar atau para pelaku UMKM gitu. Nah, beberapa kelompok selebriti yang umum digunakan oleh para pemasar ini seperti selebriti, bintang film, tokoh TV, penghiburan populer, tokoh olahraga, serta kelompok rujukan lainnya yang memiliki penggemar dan pengagum setia di masyarakat. Apa tuh namanya kalau sekarang kan lagi happening-nya juga, eee, K-pop ya, K-pop gitu kan juga makanya banyak iklan-iklan yang menampilkan si K-pop tadi gitu, karena memang kecenderungannya masyarakat Indonesia mengagumi si, tokoh K-pop tadi itu ya. Kemudian ada tenaga ahli ya, jadi ini orang yang memiliki keahlian pada bidang tertentu yang dapat mengarahkan dan meyakinkan konsumen dalam menilai sebuah produk ya. Kalau kayak wanita, apa namanya, produk skincare gitu ya, biasanya orang-orang yang merekomendasikan skincare ini adalah memang dokter-dokter kecantikan kayak dokter Richard Lee gitu ya. Itu kan dia kan gencar banget mempromosikan si skincare punyanya dia gitu ya. Karena memang dia juga tenaga ahli sebagai dokter kecantikan. Atau bisa juga dari orang biasa gitu ya, karena memiliki daya tarik, eee, yang bisa, apa tuh namanya, memberikan perhatian gitu ya, terhadap suatu produk gitu. Jadi, daya tarik kelompok rujukan yang menggunakan pernyataan pelanggan yang puas dikenal sebagai pendekatan orang biasa. Jadi kadang kan kalau kita lihat di TikTok ya, itu kan juga banyak banget ya, eee, orang-orang suka mereview sesuatu yang sudah mereka gunakan gitu ya, produk yang mereka gunakan. Nah itu kan juga bukan bukan orang yang, artis atau tenaga ahli yang terkenal gitu ya, hanya orang biasa. Tapi karena dia sering melakukan review produk gitu ya, kemudian follower-nya banyak gitu, akhirnya kan kadang muncul terus di FYP gitu ya kalau, apa namanya, nih orang juga merupakan memiliki daya tarik untuk termasuk ke dalam si kelompok rujukan gitu ya. Kemudian ada juru bicara eksekutif dan karyawan ya. Ini, seperti juru eksekutif ini sering dikagumi oleh masyarakat umum karena keberhasilan mereka, dan status yang secara mutlak sebagai seorang pemimpin perusahaan yang berhasil gitu ya. Banyak juga tokoh-tokoh pengusaha ya, apa namanya, yang di-endorse juga untuk menawarkan produk gitu ya, kayak Yusuf Hamka juga sering juga tuh di TikTok, eee, di-endorse oleh sebuah produk gitu ya. Kemudian ada pengaruh keluarga dalam kelompok rujukan ya. Jadi, keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting gitu ya dalam masyarakat. Dan para anggota keluarga ini menjadi kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Menurut Peter dan Olson, keluarga dapat didefinisikan sebagai 2 orang atau lebih yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi, yang tinggal bersama-sama. Keluarga kadang disebut juga rumah tangga, tetapi tidak semua rumah tangga adalah keluarga. Karena rumah tangga konteksnya lebih luas lagi, di mana hubungan tidak selalu sedarah, tetapi bisa teman sekeluarga, teman-teman sekeluarga artinya ya, saudara, sepupu, kemudian teman-teman kos, dan lain sebagainya.
Kemudian kalau, eee, apa tuh namanya, kalau struktur dalam masyarakat gitu ya, umumnya kita kan mengetahuinya kan tipe-tipe keluarga tuh yang suka mendominasi biasanya ada pasangan suami istri itu ya. Seorang suami dan seorang istri ini sebagai pasangan yang baru menikah dan belum memulai sebuah keluarga atau pasangan tua yang telah membesarkan anak-anaknya gitu ya. Kemudian ada keluarga inti, ini kayak misalkan sepasang suami istri dengan seorang anak atau lebih gitu ya. Kemudian ada keluarga yang cakupannya lebih luas lagi, artinya keluarga besar lah gitu. Ada apa, nenek, kakek gitu ya, yang hidup dalam satu rumah tersebut gitu. Nah, kemudian dalam perspektif perilaku konsumen, keluarga memiliki beberapa fungsi pokok ya. Yang pertama adalah kesejahteraan keluarga atau economic well-being. Jadi, kadang fungsi keluarga ini tidak melulu hanya memberikan jaminan ekonomi gitu, tetapi peran keluarga ini dalam menyediakan sumber keuangan bagi keluarganya ini ternyata memang masih merupakan fungsi yang utama dalam keluarga. Eee, Kayak perubahan budaya, peran anggota keluarga dalam rumah tangga ini juga bisa memperlihatkan bahwa tidak hanya suami saja yang mencari nafkah gitu ya, tapi kan sekarang-sekarang ini banyak istri-istri yang bekerja gitu, banyak wanita-wanita mandiri yang sekarang ya. Bahkan, anak-anak belasan tahun pun sudah dilatih untuk mencari keuangan sendiri gitu. Nah, tentunya perkembangan budaya ini juga berpengaruh pada peran ekonomi dalam keluarga. Kemudian ada dukungan emosional. Jadi dukungan emosional ini seperti, eee, kasih sayang, cinta kasih, keakraban antar sesama para anggota keluarga gitu ya. Jadi, apa ya, love language itu juga penting dalam keluarga. Jadi fungsi fungsi lain daripada keluarga selain tadi, apa namanya, terkait sama masalah ekonomi gitu ya, ini juga bisa fungsi lainnya adalah memberikan supporting gitu ya, dalam bentuk emosional. Nah, ini tentunya juga bisa, membantu para anggotanya dalam mengatasi pengambilan keputusan dan berbagai persoalan pribadi. Kemudian ada gaya hidup keluarga. Kalau gaya hidup ini biasanya, mmm, bisa juga dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman gitu ya, tujuan pribadi gitu. Kadang tujuan suami istri yang ditetapkan bersama untuk menentukan arti penting yang diberikan pada pendidikannya ini gitu. Jadi biasanya kalau, eee, tentunya orang yang berpendidikan tinggi, gaya hidupnya pun akan beda dengan orang yang berpendidikan hanya sebatas level SMA gitu ya. Kemudian peran keluarga dalam pengambilan keputusan ya. Jadi memang, peran keluarga dalam pengambilan keputusan ini menarik perhatian para pemasar gitu, terutama bagaimana anggota keluarga bisa, berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Eee, Banyak juga hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang berada dalam sebuah keluarga ini dapat memainkan peran sosial yang berbeda dan perilaku yang berbeda pada saat mengambil keputusan dan mengkonsumsi sebuah produk. Nah, di sini ada beberapa peran keluarga dalam pengambilan keputusan ya. Ini menurut Peter dan Olson. Yang pertama, pemberi pengaruh atau influencer. Jadi, peran keluarga ini memberikan pengaruh, memberikan informasi bagi anggota keluarga lainnya tentang suatu produk. Kemudian ada penjaga pintu, gatekeepers. Ini perannya adalah dia melakukan pengendalian terhadap aliran informasi yang masuk ke dalam keluarga. Kemudian jadi banyak ya peran peran keluarga dalam pengambilan keputusan, dalam mengkonsumsi sebuah produk gitu ya. Ada yang tipikalnya, sebagai
kelompok rujukan gitu ya, memberikan pengaruh ke misalkan kakak mempengaruhi adiknya untuk beli mainan gitu ya. Terus ada juga yang si penjaga pintu, artinya dia tidak semata-mata, mau menuruti, mau mengikuti, apa yang diajak oleh anggota keluarga lain gitu, tapi dia punya filternya tersendiri nih, kira-kira kalau ngikutin beli produk ini sesuai apa enggak ya sama kebutuhan kita gitu. Nah, ada yang seperti itu perannya. Kemudian ada peran juga pengambil keputusan, deciders ya. Jadi ini, eee, memiliki kemampuan untuk menentukan apakah saya harus membeli produk ini atau enggak gitu. Kemudian ada pembeli ya, buyers, ini tentunya orang yang akan membeli produk atau jasa. Kemudian ada pengguna, ini adalah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk. Kemudian ada yang pembuang, disposer. Ini mereka yang membuang produk atau yang menghentikan penggunaan sebuah produk atau jasa. Nah, jadi, dengan berbagai macam peran di atas, ini bisa menggambarkan kalau, anggota keluarga yang berbeda dapat terlibat dalam aspek-aspek yang berbeda dalam proses keputusan pembelian dan mengkonsumsi, suatu produk gitu ya. Jadi untuk mengembangkan, strategi pemasaran yang efektif, untuk dapat memanfaatkan peran keluarga dalam pengambilan keputusan produk, tentunya para pemasar juga, perlu juga memperhatikan terkait sama informasi tentang kategori produk yang biasa digunakan gitu ya, bersama si anggota keluarganya itu. Kemudian, pemasar juga harus sudah mulai memperhatikan nih, produk yang dibeli ini menggunakan dana individu atau dana keluarga gitu ya. Kemudian, eee, informasi yang harus diperhatikan lagi adalah produk yang sedemikian mahalnya ini, sehingga untuk membelinya terpaksa harus mempertimbangkan pembelian produk-produk lain bagi keluarga. Dan si anggota keluarga, juga harus bisa artinya gini, pemasar juga harus bisa memperhatikan anggota keluarga yang mana yang nantinya bisa mempengaruhi pembelian suatu produk, gitu. Jadi, pemasar juga harus bisa nih menarik perhatian masing-masing anggota keluarga yang memberikan pengaruh terhadap anggota keluarga lain, gitu ya. Jadi harus bisa membaca karakter daripada setiap anggota keluarga, gitu. Makanya, kadang para pemasar itu kan suka melakukan riset lapangan ya, yang datang-datang ke rumah-rumah. Nah, itu juga biasanya, eee, melakukan penelitian terhadap kebutuhan anggota keluarga yang nantinya bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian ada dinamika dalam pengambilan keputusan keluarga. Jadi dalam kondisi masyarakat yang tentunya dinamis itu ya, peran yang dimainkan oleh setiap anggota ini harus, terus ada, harus terus, tumbuh dan biasanya itu dia berubah-ubah gitu ya. Jadi kayak dulu misalkan, peran pencari nafkah ini kebanyakan didominasi oleh laki-laki, cuman sekarang ini sudah digantikan oleh kaum perempuan. Jadi, kaum perempuan ini memainkan peran ganda gitu ya, sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus sebagai pencari nafkah juga bagi keluarga gitu. Nah, perubahan peran tersebut tuh juga bisa berimplikasi terhadap, dominasi anggota keluarga dalam pengambilan keputusan pembelian produk. Nah, pemasar ini juga harus bisa tuh, apa ya, membaca situasi itu gitu. Jadi pemasar tertarik pada besarnya pengaruh yang dimainkan oleh istri dan suami terhadap keputusan pembelian sebuah produk. Nah, di sini ada keputusan keluarga didominasi oleh suami. Jadi suami memiliki kewenangan untuk memutuskan produk dan merek apa yang harus dibeli untuk dirinya dan untuk anggota keluarganya.
Tetapi ada juga yang keputusan yang didominasi oleh istri gitu. Istri dominan dalam mengambil keputusan. Istri memiliki kewenangan untuk memutuskan produk dan merek apa yang dibeli untuk dirinya dan untuk anggota keluarganya. Kemudian ada keputusan bersama. Ini biasanya sama-sama lah ya, artinya eee, ketika mau menentukan konsumsi produk yang mana, artinya dibicarakan gitu sampai ditentukan, "Oke, beli yang ini," gitu ya. Artinya memang ada keputusan bersama. Kemudian ada otonomi, autonomic, solitary, dan unitary. Nah, ini biasanya, mmm, keputusan yang bisa dilakukan oleh istri atau suami yang, bisa dilakukan tanpa tergantung dari salah satunya, gitu. Jadi misalkan si istri bisa memutuskan pembelian produk tanpa harus bertanya dulu kepada si suami. Begitu juga sebaliknya, gitu. Misalkan, contoh kecilnya misalkan di rumah ada lampu mati harus diganti gitu. Nah, si istri bisa langsung beli lampu itu sebagai penggantinya, tanpa harus telepon dulu meminta persetujuan suami gitu. Jadi peran suami atau istri terhadap keputusan pembeli ini juga sangat ditentukan juga oleh kategori produk atau jasa yang mau dikonsumsi. Jadi biasanya kalau, apa namanya, produk-produk yang didominasi oleh pihak suami tuh kayak, eee, apa ya, produk-produk otomotif gitu ya, itu kan biasanya didominasi oleh pihak laki-laki gitu ya. Tapi kalau untuk produk makanan, kemudian urusan apa namanya tuh, mmm, bayar-bayar cicilan tuh biasanya didominasi oleh pihak istri gitu ya. Cuman ya beda-beda sih setiap keluarga ya, tergantung, aturan di setiap keluarga itu seperti apa. Kadang juga bisa dipengaruhi oleh, budaya atau lintas budaya yang berpengaruh di dalam satu keluarga itu. Kemudian anak-anak juga ya, sekarang kan, eee, udah banyak juga gitu anak-anak berperan aktif dalam pembelian yang dilakukan keluarga gitu ya. Jadi, apa ya namanya, banyak juga anak-anak tuh yang menggunakan beberapa taktik untuk mempengaruhi orang tua mereka, dalam melakukan keputusan pembelian. Yang pertama ada pressure tactics ya. Ini biasanya anak-anak membuat permintaan menggunakan ancaman atau intimidasi untuk membujuk orang tua agar menuruti kemauan mereka. Kemudian ada upward apple. Jadi anak-anak membujuk orang tua dengan mengatakan bahwa permintaan mereka sudah disetujui oleh anggota keluarga lain yang lebih tua gitu ya, atau bahkan sudah disetujui oleh guru atau bahkan teman keluarganya. Kemudian ada exchange tactics. Jadi anak-anak membuat janji baik secara implisit maupun eksplisit untuk membantu orang tua jika mereka memperoleh apa yang mereka inginkan. Kemudian ada coalition tactic. Ini anak-anak mencari bantuan dari orang lain untuk membujuk orang tua mereka agar menuruti permintaan mereka atau mencari dukungan dari orang lain agar orang tersebut setuju dengan anak-anak tersebut. Jadi berbagai macam cara yang dilakukan oleh anak-anak, supaya keinginannya terpenuhi dalam membeli suatu barang gitu ya. Nah ini contoh karakter-karakter si anak-anak tadi gitu. Jadi taktik yang digunakan ini jenis-jenisnya banyak banget ya. Nah, termasuk yang mana nih anak-anak kita nih ya? Ada ingratiating taktik, ini anak-anak mencari waktu yang tepat di mana orang tua mereka dalam keadaan mood yang baik, atau membuat orang tua mereka mempunyai mood yang baik sebelum mereka melakukan permintaan. Kemudian ada rational persuasion, anak-anak menggunakan pendapat logis dan bukti yang nyata untuk membujuk orang tua mereka setuju akan permintaan mereka. Ada inspirational apple. Anak-anak menggunakan daya tarik emosi atau proposal yang menimbulkan rasa antusias dengan daya tarik nilai orang tua mereka.
Kemudian ada consultation taktik. Ini anak-anak mencari pendapat orang tua mereka dalam mengambil keputusan ya. Yang lebih demokrasi mah konsultasi taktik ya. Jadi anak-anak tuh selalu tanya dulu gitu kalau mau eh, melakukan sesuatu ya. Kemudian yang berikutnya ada siklus keluarga ya. Jadi family life scale. Jadi nggak cuma organisasi aja yang punya scale, tetapi si keluarga juga punya siklus ya. Siklus keluarga dapat diartikan sebagai gambaran rangkaian tahapan yang akan terjadi atau diprediksi yang dialami kebanyakan keluarga. Siklus hidup keluarga ini terdiri dari variabel yang dibuat secara sistematis, menggabungkan variabel demografi, yaitu status pernikahan, ukuran keluarga, umur anggota keluarga, dan status pekerjaan kepala keluarga. Nah, siklus keluarga ini dibagi menjadi dua. Ada siklus keluarga tradisional dan non-tradisional. Jadi kalau siklus keluarga tradisional, dia menggambarkan tahapan yang sebagian besar itu dilewati oleh sebuah keluarga. Dari mulai sebelum menikah, kemudian pertumbuhan keluarga, penyusutan keluarga, sampai diakhiri dengan putusnya eh, apa ya, unit dasar yang ada di keluarga tersebut, dalam arti adanya kematian gitu ya, di anggota keluarga. Jadi kan terputus atau diakhiri dengan putusnya hubungan itu gitu. Nah, ini tahapan dari siklus hidup keluarga tradisional ya, ada 5. Tadi hampir sama sih. Jadi tahap 1 ini tentunya masa lajang ya. Masa lajang ini orang muda yang hidup berpisah dengan orang tua gitu ya. Kemudian ada tahap kedua adalah orang yang sedang berbulan madu atau pasangan yang baru menikah gitu. Kemudian ada tahap 3, ini tahap menjadi orang tua. Jadi pasangan yang sudah menikah setidaknya punya 1 anak atau tinggal hidup bersama. Sepertinya kita ini termasuk ke dalam tahap yang ketiga ya. Kemudian ada tahap 4, ini pasca orang tua. Jadi sebuah pasangan menikah tetapi sudah tua gitu ya. Artinya anak-anaknya sudah pada besar, jadi sudah tidak ada lagi anak-anak yang tinggal bersama gitu. Karena anak-anaknya pun sudah pada menikah, sudah punya keluarga sendiri. Nah, itu dinamakan pasca orang tua. Kemudian tahap kelima, disolusi. Nah, ini merupakan tahap yang paling akhir gitu ya. Jadi salah satu pasangan atau malah dua-duanya sudah meninggal dunia. Nah, sedangkan siklus hidup keluarga non-tradisional ini disebut juga sebagai family household. Ini yang meliputi yang pertama ada childless couple. Jadi ini pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak dikarenakan oleh pasangan tersebut lebih memilih pada pekerjaan. Child free gitu ya. Sekarang kan lagi ini juga nih, child free. Ribet katanya ngurusin anak, pusing. Jadi makanya banyak orang yang memilih child free. Kemudian ada kategori pasangan yang menikah di umur di atas 30 tahun. Menikah yang terlalu lama mungkin dikarenakan karir atau di mana memutuskan untuk memiliki sedikit anak gitu ya, atau bahkan justru tidak mau punya anak lagi. Balik lagi ke child free tadi. Kemudian ada pasangan yang memilih anak di usia yang terlalu dewasa. Kemudian ada single parent 1. Ini kategorinya terjadi karena perceraian ya. Kemudian ada single parent 2. Ini pria atau wanita yang sudah punya anak di luar pernikahan. Artinya statusnya dia belum menikah tetapi dia mengadopsi anak gitu ya. Single parent 3 ini mengadopsi lebih dari 1 anak.
Kemudian extended family, ini seseorang yang kembali tinggal dengan orang tuanya untuk menghindari biaya yang dikeluarkan sendiri sambil menjalankan karirnya. Jadi artinya dia nggak mau hidup mandiri, masih tinggal bersama orang tua. Kemudian keluarga berkaitan sama kelas sosial ya. Jadi para peneliti ini sering mengukur kelas sosial dari sudut status sosial dengan membatasi setiap kelas sosial dengan banyaknya status yang dimiliki oleh para anggotanya. Kemudian dalam penelitian kelas sosial, status sering dianggap sebagai penggolongan relatif para anggota setiap kelas sosial dari segi faktor status tertentu. Seperti apa, kekayaan gitu ya, status ekonomi lah, kemudian status kekuasaan juga ya. Nah, pengertian daripada kelas sosial adalah pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen yang tersusun secara hierarkis dan para anggotanya menganut nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Kemudian ada Schiffman dan Canuck, ini mendefinisikan kelas sosial sebagai pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki status kelas yang berbeda. Sehingga para anggota setiap kelas secara relatif mempunyai status yang sama dan para anggota kelas lainnya mempunyai status yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Jadi si kelas sosial ini mengacu pada pengelompokan orang yang sama dalam perilaku mereka berdasarkan posisi ekonomi mereka gitu ya. Nah, ini untuk para pemasar nih ya, eh, biasanya sistem status sosial ini sangat menarik gitu ya. Karena mereka mengusahakan pengaruh yang besar sama apa yang mereka mau beli gitu ya. Jadi sesuatu yang mereka mau beli itu juga ditentukan oleh kelas sosialnya. Makanya kelas sosial ini berkaitan sama gaya hidup ya. Berkaitan sama gaya hidup tertentu, berkaitan sama apa tuh namanya? Sikap, kepercayaan ya. Kemudian ada menurut Injil mengemukakan beberapa variabel untuk menentukan kelas sosial. Yang pertama ada variabel ekonomi. Ini tentunya meliputi kayak pekerjaan, pendapatan, kekayaan gitu ya. Kemudian ada variabel interaksi. Ini berkaitan sama prestis pribadi. Kemudian asosiasi juga dan sosialisasi. Jadi orang yang mempunyai prestis tinggi ini bila orang lain mempunyai sikap respek atau menghormati mereka gitu ya. Kemudian ada juga asosiasi tadi ya. Ini berkaitan sama interaksi sehari-hari gitu. Kemudian ada variabel politik. Ini terdiri dari kayak kekuasaan, kesadaran kelas dan mobilitas terkait sama dunia politik gitu ya. Cuman biasanya variabel ini kurang menarik gitu bagi para si pemasar. Para pemasar tuh lebih tertarik sama variabel ekonomi.
Nah, kemudian bagaimana implikasi kelas sosial dalam perilaku konsumen ya? Tentunya perbedaan kelas sosial berimplikasi terhadap sikap dan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi produk, serta kebiasaan mereka dalam menggunakan waktu dan sumber daya keuangannya, ya. Jadi, biasanya tuh beberapa implikasi perilaku konsumen yang lebih kelihatan itu pada kelas sosial ya. Kayak misalkan, eee, dari segi pakaian gitu ya. Dari segi mode pakaian juga kan para anggota kelas tertentu juga memiliki sudut pandang yang berbeda gitu, mengenai apa yang mereka, pakai gitu ya. Jadi menganggap sesuai nggak sih, sama mode atau seleranya mereka gitu. Nah itu kan juga dipengaruhi sama si kelas sosial juga gitu. Kemudian kayak misalkan, implikasi lainnya juga berkaitan sama simpanan ya, sama pendapatan. Pengeluaran juga ya, terus berkaitan sama waktu juga. Jadi kalau kalau konsumen yang kelas sosialnya tinggi, biasanya menggunakan waktu senggangnya buat ngapain? Buat melakukan kegiatan sesuatu yang tentunya menghabiskan dana yang mahal gitu ya, kayak main golf, terus olahraga kuda. Nah itu kan kelas sosial yang high class gitu ya, yang kayak kita-kita gini jarang gitu ya untuk melakukan sesuatu yang, eee, membutuhkan budget banyak gitu. Sayang gitu ya, mendingan uangnya disimpen buat kegiatan yang lebih, berguna lagi. Jadi memang kelas sosial ini merupakan pembagian anggota masyarakat ke dalam hierarki, berbagai kelas sosial yang berbeda-beda gitu ya. Tentunya ini juga dipengaruhi oleh, budaya yang ada di masyarakat. Terus juga ditentukan sama jumlah status yang dimiliki oleh para anggota kelas sosial tersebut. Jadi saling berkaitan ya, si keluarga, yang mana sebagai, inti daripada faktor utama juga yang menjadi kelompok rujukan atau kelompok referensi untuk anggota keluarga lain gitu ya, yang mana berperan sangat menentukan dalam keputusan pembelian. Sudah banyak juga, penelitian yang menunjukkan kalau memang keluarga dan kelompok rujukan ini memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian gitu ya. Tentunya orang juga akan melakukan pembelian setelah dia menerima, referensi dari orang-orang yang kredibel gitu tadi ya. Orang-orang yang bisa dipercaya, informasi atau knowledge akan sebuah produk, nah itu biasanya, eee, apa, kita akan terpengaruh gitu ya. Kayak contohnya tadi salah satunya adalah dari selebriti tadi. Banyak ya faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor yang menjadi si kelompok rujukan atau referensi dalam memutuskan sebuah pembelian sebuah produk. Ini kita 2 materi sekaligus ya. Kemudian kita bahas terkait sama word of mouth ya. Jadi dari mulut ke mulut gitu ya, komunikasi ya. Jadi word of mouth atau WOM ya, ini teknik apa sih namanya, trik pemasaran. Salah satu trik pemasaran komunikasi mulut ke mulut ya. Jadi ini segala bentuk pemberitahuan atau informasi yang berisi pengalaman seseorang setelah membeli suatu produk yang dikomunikasikan lagi kepada orang lain secara individu maupun kelompok. Balik lagi tadi ke
orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang mempengaruhi si kelompok rujukan tadi, kelompok referensi tadi. Salah satunya adalah si anggota keluarga ya. Kemudian menurut Hasan, word of mouth merupakan bagian dari strategi promosi dalam kegiatan pemasaran yang menggunakan orang ke orang yang puas untuk meningkatkan kesadaran produk dan menghasilkan tingkat penjualan tertentu. Definisi word of mouth ini menurut Sumardi dalam Sari adalah kegiatan pemasaran yang memicu konsumen untuk membicarakan, mempromosikan, merekomendasikan, hingga menjual merek suatu produk kepada calon konsumen lainnya. Kemudian ada menurut Rangkuti, word of mouth ini dapat memasarkan suatu produk dan jasa dengan virus marketing melalui pembicaraan, promosi, rekomendasi dari pelanggan tentang produk dan jasa kepada orang lain secara antusias dan sukarela. Jadi intinya adalah dari sekian banyak para ahli yang menyatakan definisi word of mouth, intinya adalah word of mouth ini saluran komunikasi yang sudah pernah mengkonsumsi sebuah produk atau menggunakan jasa perusahaan dan memperoleh kepuasan kemudian direkomendasikan lagi kepada orang lain tentang si pengalamannya tadi ya. Pengalaman dalam menggunakan produk. Kemudian ada jenis word of mouth. Jadi ada dua jenis word of mouth, yaitu organic word of mouth and amplified word of mouth. Ini menurut Word of Mouth Marketing Association ya. Yang pertama organic word of mouth. Jadi ini terbentuk secara alami. Jadi orang merasa puas pada sebuah produk, tentunya akan membagikan antusiasme ke konsumen lain maksudnya ya. Kemudian Schiffman dan Kanuk mengemukakan bahwa komunikasi tidak hanya menghubungkan konsumen dengan produsen, tetapi juga menghubungkan konsumen dengan lingkungan sosialnya, yaitu komunikasi pemasaran yang berasal dari perusahaan dan yang berasal dari konsumen. Nah, aktivitasnya yang biasanya berlangsung adalah berfokus pada keputusan pelanggan, meningkatkan kualitas produk dan kegunaan, menanggapi keprihatinan dan kritik, membuka dialog dan mendengarkan orang, serta produktif loyalitas pelanggan. Kemudian ada amplified word of mouth. Ini terjadi karena didesain oleh perusahaan gitu. Jadi tidak secara alami. Kalau tadi organik secara alami, saya pakai produk sampo, kemudian produknya itu eh, ketika menggunakan itu rambut jadi bagus, rambut jadi wangi, nggak rontok lagi. Kemudian saya rekomendasikan ke orang lain. Nah, itu word of mouth yang terjadi secara alami. Kemudian ada lagi amplified word of mouth. Jadi ini sudah didesain oleh perusahaan, komunikasi yang bagaimana yang harus disampaikan kepada si konsumen. Jadi perusahaan berusaha menginformasikan produknya kepada masyarakat sehingga masyarakat nantinya mengenal dan kemudian membeli produk tersebut gitu ya. Nah, aktivitas apa saja yang dilakukan? Yang pertama menciptakan komunikasi tentunya ya. Kemudian mengembangkan alat-alat yang mungkin orang untuk berbagi pendapat mereka. Pemberian saran dan menyebarkan informasi secara aktif. Memberikan pendukung informasi yang orang dapat berbagi menggunakan publisitas, meneliti dan pelacakan percakapan online. Jadi ini menggunakan media ya, kalau word of mouth yang ini. Artinya tetap dasarnya dari mulut ke mulut, cuman biasanya lebih terpengaruh kepada melalui media dulu gitu. Karena kan komunikasinya sudah didesain sama si perusahaan. Apa saja manfaat dari WOM ini? Yang pertama tentunya sumber informasi yang independen dan jujur ya. Kemudian sangat kuat karena memberikan manfaat kepada yang bertanya dengan pengalaman langsung tentang produk melalui pengalaman teman dan kerabat. Kemudian disesuaikan dengan orang-orang yang terbaik, menghasilkan media iklan yang informal,
dapat mulai dari satu sumber tergantung bagaimana kekuatan influencer dan jaringan sosial itu menyebar dengan cepat secara luas kepada orang lain, kemudian tidak dibatasi ruang atau kendala lainnya. Kemudian ada kriteria daripada word of mouth. Yang pertama tentu menarik ya. Jadi konsumen akan membicarakan suatu produk yang memiliki daya tarik gitu ya, untuk dijadikan topik pembicaraan di, lingkungan sekitarnya. Kemudian membuat orang senang, jadi pelanggan yang senang ini adalah pengiklan yang terbaik gitu. Jadi tugasnya para, pemasar nih ya, untuk bisa meyakinkan pelanggan, untuk bisa membuat senang pelanggan gitu ya. Makanya harus bisa menciptakan produk yang luar biasa, harus bisa menyediakan, pelayanan jasa yang terbaik gitu ya, memberikan pengalaman yang terbaik gitu. Karena ini akan menjadi sesuatu, eee, kenangan gitu ya di dalam memorinya yang nggak bisa dilupain oleh konsumen gitu. Jadi, bisa menimbulkan keinginan konsumen untuk bercerita dan memberitahukannya kepada orang lain. Kemudian tentunya mendapatkan kepercayaan dan kehormatan. Jadi konsumen akan terus membicarakan secara positif mengenai suatu produk atau, layanan yang diberikan oleh perusahaan yang mereka suka dan mereka percayai. Kemudian ada mempermudah. Konsumen tentunya, akan membagikan informasi dan pengalamannya kepada orang lain gitu ya, jika perusahaan tersebut menciptakan atau membagikan pesan yang menarik untuk dibagikan kepada, untuk dibagikan oleh konsumen kepada teman-temannya. Jadi artinya bukan sesuatu hal yang dipersulit gitu ya, ketika mempromosikan sebuah produk. Kemudian dari perspektif strategi pemasaran, word of mouth ini terdiri dari 3 level ya. Yang pertama talking, ini tentunya, teknik UOM yang paling mendasar dan sering terjadi atau sering dilakukan ya. Jadi pada tahap ini konsumen membicarakan, produk atau merek perusahaan, tapi tidak berhubungan langsung dengan penjual. Kemudian ada promoting, ini tingkat di mana konsumen mulai mempromosikan produk perusahaan kepada orang lain. Kemudian ada selling, ini tahap di mana konsumen menjual produk perusahaan. Jadi ini merupakan tahapan WOM yang paling penting gitu bagi suatu perusahaan. Pada tahap ini konsumen juga melakukan suatu komunikasi pemasaran yang tanpa mereka sadari itu sebenarnya sudah membantu perusahaan untuk menjual suatu produk. Kemudian ada 3 hal yang menjadi faktor agar orang lain membicarakan produk kita gitu ya. Yang pertama tentunya memberikan rekomendasi yang baik tentang perusahaan. Indikatornya ya, yang ini merekomendasikan perusahaan kepada teman dan kolega ya ini maksudnya ya. Kemudian merekomendasikan kepada teman yang membutuhkan perusahaan yang serupa. Kemudian menurut Julius, indikator WOM adalah bersedia merekomendasikan kepada orang lain, menceritakan hal baik kepada orang lain, dan bersedia merekomendasikan pada media berbayar. Sedangkan menurut Word of Mouth Marketing Association, indikator daripada WOM ini adalah yang pertama membicarakan ya. Jadi konsumen ini bisa terlibat dengan suatu produk tertentu yang mana tentunya, maksudnya adalah membicarakan mengenai keunggulan daripada produk tersebut gitu kepada orang lain. Kemudian mempromosikan,
Sebenarnya sih, sama aja ya, secara ini cuman perbendaharaan katanya aja nih yang beda-beda. Semua intinya mah sama aja, membicarakan, mempromosikan, dan merekomendasikan gitu ya. Sebenarnya ada satu lagi ya, apa namanya, cuman di sini belum tertulis. Jadi ada 3 faktor yang, memuat agar orang lain ini membicarakan produk atau jasa dalam kegiatan word of mouth gitu ya. Yang pertama, be interesting. Ini sama seperti oke. Sudah, ternyata sudah ya yang tadi. Nah ini, menarik, membuat orang senang, mendapat kepercayaan, dan mempermudah. Oke. Terkait sama aja ya sebenarnya ya. Ini adalah faktor-faktor yang agar orang lain membicarakan produk yang kita buat gitu. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, ternyata sama, cuman beda. Oke. Beda sumber dan beda perbendaharaan kata. Oke, baik. Mungkin itu saja ya, materi pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Nanti tidak ada tugas, hanya ada diskusi forum saja. Seperti biasa, tanggapi diskusi forumnya sebagai bentuk kehadiran kalian mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih, atas perhatiannya yang sudah setia mendengarkan materi pada pagi hari ini. Selamat berdiskusi di ruang diskusi di e-kampus dan selamat menjalankan aktivitas berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.